Terima kasih sudah mau datang. Dari mana? Dari Sumatera Utara. Persisnya di mana? Di Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Lengkap sekali. Duduk sebelah sini, kamu kok takut sama aku? Aku udah jinak. Yang ketiga, saya menikah. Halo guys, sore ini kita bertiga, Rian, Edi, mana Edi? Ini. Kita mau ngobrol santai seputaran kisah kehidupan salah satu dari anggota BOS M. Jadi kita mau menuju alun-alun Setabat. Jadi kita kontennya di Setabat aja lah, alun-alun. Oke ya, kita naik mobil tua nih ya. Oke, yuk. Koleksi. Sabu. Let's go. Siap, bro? Siap. Oke guys, jadi kita sudah hampir sampai di alun-alun Setabat. Jadi sore ini kita bertiga mau ngobrol-ngobrol asik, jadi ngobrol sambil ngopi agak. Jadi kebetulan hari ini yang mau dibahas, mau dikupas cerita seputar pengalaman yang cukup tak terduga, pengalaman yang cukup menakjubkan bagi saya sendiri khususnya. Jadi karena hari ini kisah seputar pengalaman saya yang mau dibahas. Jadi apa saja keseruan kisah dari pengalaman hidup yang pernah saya alami, kita tunggu kita sampai di alun-alun Setabat. Oke, kita sudah sampai. Kita cari tempat yang enak tuh, kita nyantai, kita duduk santai. Oke guys, kita sekarang berada di alun-alun Setabat, tepatnya di depan DPRD Langkat, kantor DPRD Langkat di Kota Setabat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kami bertiga, Bro Edi, Rian, dan saya Bos M. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang terpisah tentang saya nih hari ini. Ya, tentang saya. Jadi kisah abang yang menakjubkan lah. Seputar hidup saya yang mau dikupas yaitu tentang kisah sewaktu saya di tahun 2015. Jadi sewaktu itu saya diundang Kick Andy, acara dari Metro TV yang dipandu oleh Om atau Bapak Andi Epnoya. Jadi alhamdulillah saya berkesempatan diundang ke Jakarta di stasiun TV Metro TV di acara Kick Andy. Meanwhile, Oke, minuman sudah sampai. Boleh disebut? Boleh sih. Kopi-kopi hangat pembukaan dulu nih. Oke, kopi susu. Dalam rangka apa memang diundang di channel itu? Oh ya. Oh. Jadi saya waktu diundang ke KND itu dalam rangka temanya mantan TKI
yang berprestasi. Jadi kebetulan di tahun 1999 akhir Desember dulu saya pernah berangkat ke Malaysia menjadi TKI. 99 umur berapa? 6 tahun lah. Umur masih 6 tahun ya? Aku kelas 2 SD. Orang ini masih bocil-bocil. Sekarang udah duduk bareng guys. Tahun 99 Desember saya berangkat ke Malaysia bekerja sebagai TKI. Jadi kebetulan sepulang dari Malaysia, tepatnya di 2015 lah. Jadi kebetulan dapat telepon dari wartawan Metro TV Biro Medan. Telepon bahwasanya saya akan diundang ke Metro TV dalam acara Kikendi. Jadi beberapa selang waktu, beberapa hari kemudian saya ditelepon dari Jakarta, dari tim kreatifnya Metro TV. Waktu itu kalau salah namanya Bu Cindy. Jadi dari Bu Cindy, kru atau tim kreatif Metro TV, saya ditelepon, dihubungi, diwawancara singkat. Jadi bakal calon, waktu itu bakal calon. Jadi belum pasti berangkat. Jadi saya diminta kirim foto, biodata, kirim video kegiatan di rumah. Jadi sewaktu itu kebetulan kan kita ada usaha di rumah. Jadi sepulang dari Malaysia, saya punya usaha home industri, itu usaha makanan ringan. Edi termasuk salah satu pria. Jadi mereka ini adalah karyawan di home industri saya, baker roti, baker roti guys, roti. Pada masa itu kebetulan tim kreatif dari Metro TV Jakarta mencari narasumber yang mantan TKI. Jadi kebetulan saya mantan TKI yang bekerja di luar negeri. Jadi diminta untuk mengirim data, mengirim bahan yang kegiatan di rumah, layak atau tidak layak nanti orang itu yang menentukan dari tim kreatifnya. Jadi akhirnya Bang lulus itu. Oh waktu itu ya alhamdulillah. Jadi sekitar 2 hari setelah ditelepon sama Bu Cindy dari tim kreatif Metro TV yang katanya mau diseleksi bersama tim, ya 2 hari kemudian ditelepon. Jadi sewaktu ditelepon ya nggak percaya sebetulnya, nggak nyangka gitu, kayak mimpi. Tapi sebetulnya ini memang mimpi jadi kenyataan gitu, mimpi yang nyata gitu ya. Karena ya saya ingat aku 6 bulan sebelum diundang kita, kayak itu kan malam di gudang nih, di gudang sendirian sambil guys ya, di gudang sendirian sambil nunggu orang belanja sebetulnya di gudang, karena saya juga ada gudang kayak grosiran ya, grosir jajanan atau makanan ringan. Jadi waktu itu selepas maghrib saya ke gudang, hujan. Kalau hujan kan nggak ada orang datang, nggak ada orang datang mau muat mau belanja. Biasanya sampai jam 10 atau jam 11 malam sih. Pertanda ini tadi Pak, pertanda yang datang tadi gitu. Iya. Jadi kan saya dulu hobi kali nonton Metro TV, nonton Kikendi terutama. Jadi sendirian lah nonton TV, nyandar di kursi kan sendirian, nonton Kikendi sambil kayak ngomong di benak nih, dalam hati kayak ngomong, bisa enaknya lah acara Kikendi gitu. Kapan lah itu suatu saat, kapan lah bisa diundang ke sana ya? Kok tiba-tiba kayaknya dalam hati merinding. Iya. Dalam hati impian yang langsung itu kayak mana gitu. Oh iya, nanti suatu saat ke sana. Oh, yang benar kayak mana caranya? Ya udah enggak apa-apa. Nanti suatu saat ke sana. Perasaan ya dalam hati kayak batin ngomong gitu. Ya tuh alhamdulillah kok. 6 bulan kemudian ditelepon sama Metro TV untuk acara Kikendi. Nah, impian yang nyata langsung. Impian yang nyata. Terbukti gitu Bang. Iya. Jadi memang kayak cuman nggak percaya cuman antara keinginan, impian, alhamdulillah apa ya, Tuhan mengabulkan. Jadi kita juga lah sama-sama lah semua, kalau kita punya impian, punya angan-angan, luahkan saja, sampaikan saja angan-angan walaupun di dalam hati. Ya. Suatu saat mudah-mudahan Tuhan mendengar
terkabul. Nah, siapa tahu kan? Ya kita nggak tahu. Jadi untuk supaya kita melihat keseruannya, di mana sewaktu saya diundang di JMD dalam acara TV-nya di Metro TV itu ya, kita saksikan ya. Wah, laptop itu tadi ya, kalau layar besar ada ya. Ini pun apa? Kebetulan waktu itu ya, narasumbernya ada 3 ya guys. Yang pertama itu Mbak Rika, itu kalau nggak salah orang dari Malang ya. Jadi saya peserta atau narasumber yang kedua. Yang ketiga itu Mas Solis. Ini masih Mbak Rika nih. Jadi kita di peserta atau narasumber kedua. Di menit ke-22 kayaknya. Oke ya, kita lihat, kita saksikan bersama-sama. Oke. Saya kepingin beli sepeda motor. Ada motor ya keinginannya. Mister, itu bukan cita-cita. Semua orang pengen punya motor. Apa yang mana ada yang punya? Tahu. 9 orang yang punya. Didukung oleh sepeda motor. Yang lain kan sepeda masih. Ketika dia memiliki satu cita-cita, tetapi ketika terjadi kerusuhan dan krisis ekonomi tahun 1998, orang tuanya di PHK. Cita-citanya menjadi tanda tanya besar. Tapi dia tetap berjuang untuk mewujudkan cita-citanya dengan menjadi TKI. Siapa dia? Mari kita berikan aplaus untuk Mister. Masuk ya bintangnya. Mister, terima kasih sudah mau datang. Dari mana? Dari Sumatera Utara. Persisnya di mana? Di Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Lengkap sekali. Kebetulan Duduk sebelah sini, kamu kok takut sama aku? Iya ini kan ya. Aku udah jinak. Sama nih, kenang-kenangan lah ya. Kancikan dulu. Mister. Kenapa dikasih nama Mister? Kalau bahasa zaman dulu masih saya kanak-kanak itu artinya penggaris. Saya kurang tahu juga ya Pak. Tapi dulu awal nama kecil bukan nama Mister. 7 tahun yang lalu. Nama kecilnya Sahrul Effendi. Oh, ini nama panggilan. Nah, Bang Sarul Effendi. Nama panggilan. Karena waktu kecil sering sakit. Jadi pada masa itu orang-orang tua kan sering nama, mungkin keberatan nama. Iya, ini dia nih. Jadi diganti dengan nama Mister. Oh, Jadi alhamdulillah sehat. Ya, paling tidak Mister itu untuk meluruskan hal-hal yang bengkok. Anda juga pernah jadi TKI ya? Iya Pak. Pernah. Di mana? Di Malaysia. Malaysia. Berapa lama jadi TKI? 3 tahun dari 1999 sampai 2002. Jadi apa di sana? Di Malaysia saya bekerja di pabrik tekstil. Pabrik tekstil. Ya. Oke, pendidikan terakhir apa, Mister? Pendidikan terakhir D3. D3 untuk? Saya pernah kuliah di Akademi Maritim Belawan, jurusan Tata Niaga. Menarik, karena kemudian Anda terinspirasi dari orang tua dan paman yang di PHK, yang bekerja di pabrik Roti juga. Pada waktu itu paman beserta ada juga keluarga yang bekerja di toko-toko roti. Pada masa krisis moneter banyak yang tutup, jadi banyak yang menganggur. Jadi memang sebelum saya berangkat ke Malaysia punya 3 cita-cita. Oke, sampai di situ dulu. 3 cita-cita. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak liputan berikut ini. Bekerja di luar negeri menjadi pilihan bagi sebagian orang. Di antaranya karena gaji yang diterima lebih besar, sehingga dapat dijadikan modal usaha saat pulang kampung. Hal inilah yang mendasari Mister, pria asal Langkat, Sumatera Utara, untuk pergi ke negeri jiran Malaysia dan menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI. Krisis moneter yang mendera Indonesia pada tahun 1998 membuat dirinya sulit mencari pekerjaan.
Padahal ia ingin mengumpulkan modal untuk membuat pabrik roti sebagai usaha keluarga. Maka berbekal ijazah dari pendidikan diploma Akademi Maritim di Belawan, Sumatera Utara, kemudian ia melamar menjadi tenaga kerja di salah satu pabrik tekstil di Negeri Sembilan, Malaysia. Berkat kerja kerasnya selama 3 tahun, saat ini Mister berhasil mendirikan sebuah pabrik roti rumahan yang diberi label Family. Roti yang menyasar segmen menengah ke bawah ini ternyata mampu meraup keuntungan yang menjanjikan. Mister membuktikan bahwa seorang mantan TKI pun bisa menjadi bos di negeri sendiri. Biasanya anak-anak punya satu cita-cita, tapi Anda punya 3 cita-cita. Apa saja cita-cita itu? Jadi sebelum saya berangkat bekerja sebagai TKI di Malaysia, saya punya 3 cita-cita. Yang pertama, saya kepingin beli sepeda motor. Langsung gitu ya. Mister, itu bukan cita-cita. Semua orang pengen punya motor. Tapi anggap Orang aja jauh cita-cita protes. ya. Oke, 1 pengen punya motor. Yang kedua, saya ingin membuat usaha, yaitu usaha roti. Oke. Yang ketiga, saya menikah. Apa yang membuat Mister waktu itu berangkat ke Malaysia jadi TKI? Pada waktu itu, tahun 1998, saya menamatkan Akademi Maritim Belawan. Dan setelah selesai di wisuda pada akhir tahun 98, saya memang mencoba mencari pekerjaan untuk mengumpulkan modal. Untuk mengumpulkan modal. Iya, namun karena situasi yang tidak menguntungkan, datang tawaran dari keluarga juga yang menyarankan supaya bekerja di luar negeri. Namun lantaran tawarannya cuman pada waktu itu hanya ke Malaysia dan saya tidak mau menyia-nyiakan waktu, ya saya terima gitu. Jadi TKI ke Malaysia. Berapa lama di Malaysia? 3 tahun. Kenapa harus sampai 3 tahun? Sebetulnya kontraknya 2 tahun. Karena modalnya belum cukup, terpaksa tambah 1 tahun jadi 3 tahun. Oh, ini faktor modalnya belum Iya. ada ya. Kontrak itu 2 tahun Bang. Iya, karena kalau TKI cowok ke Malaysia gaji nggak bisa. Jadi sebetulnya hampir sama kayak kerja di Indonesia, tapi rutin ya. Kerja rutin di Indonesia hampir sama. Balik juga kan. Iya. Kok banyak orang ngejar Malaysia tuh? Apa lah Ya di sini pun udah kebagian, cuma kayak pas itu nggak lari ke sana. ya kadang pun kok dibilang kebagian tapi orang memilih ke sana gitu. Ya mungkin Apa kayak mana ya? Orang tuh terus mikirnya gaji sana besar. Iya apa berharap gitu. sih besar waktu itu. Cuman kan kita di sana nggak semua perusahaan dia basic gajinya besar. Memang kalau kerja pabrik memang ya terbatas, memang udah Beragam. Oh, dia kalau pabrik itu memang gitu Iya, aja. Ya? Ada kecuali- stratanya gitu. harus kerja lepas ya, nggak terikat di pabrik. Mungkin dia lebih Di waktu abang Malaysia nih, kerja pabrik. model terikat ini gitu deh. Ini belum tanya gini lah bang. Kan ini bacaan nih tanya nih. Gak bingung. Ya bingung. Masa kita nunggu nih, kita nunggu kan, Ya, nunggu dipanggil kayak mana nih gitu abang. Batin-batin gitu lah ya. Kemana nanti kalau dia absen kemana Gitu. gitu. Yang lucunya gini, jadi sebelum diwawancara satu-satu gantian lah ya, kita kan kumpul di ruang meeting, kayak di ruangan kantor di sudut gedungnya itu kan ada ruangan meeting ya. Jadi peserta yang ada itu kan Mbak Rika yang pertama itu kan orang dari Malang kan Jawa. Ya baru Bang Nungkolis sama istrinya kan orang dari Jawa, Wonosobo sama Malang. Rika dari Malang, Kolis dari Wonosobo. Kalau aku kan dari Medan. Iya. Begitu Bang Andin masuk ke kantor ke ruangan disalam. Selamat datang. Dia ngomong Jawa nih sama Mbak Rika sama Bang Wolis. Ngomong Jawa.
kabari apa segala macam lah ngomong Jawa. Terus, selamat datang ya nanti di saya kondi kita kan gitu kan kondi masih kondi mbak kondi aku disuruh dia macam jadi Andino ya ngomong gak ngerti deh ini kita ngomong-ngomong karena gitu jadi aku pura-pura lugu pura-pura gak tahu apa ngomong ngono kok gak ngomong Jawa juga kata dia gitu kan tapi dari Medan katanya gitu luar masa Medan semuanya orang bukan orang Jawa kan ada juga orang Jawa mbak jadi tentang dari Medan masa nggak bisa ngomong Jawa jadi orang Jawa juga iya mas orang Jawa Medan apa gitu dia kita ketawa nggak ngerti DNA gitu kita ngomong-ngomong katanya gitu jadi sudah tuntas video yang kita tonton jadi mengenang kisah perjalanan sewaktu diundang Vikendi. Jadi begitulah kisah seputar kisah menarik atau kisah yang apa ya cukup menakjubkan lah kayak orang tadi aku itu ngira sampai merinding bang. Pengalaman seumur umur baru inilah. Jadi bagi kita sih ya kalau diundang ke acara TV apalagi sekelas acara Vikendi ya luar biasa bagi saya. Saya mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi yang menonton. Jadi kebetulan memang nama saya yang aslinya tadi Mister yang panggil bos M itu inisialnya M. Kebetulan di rumah ada usaha, ada anggota kerja yang lumayan banyak lah pada waktu itu kan. Jadi orang-orang sering manggil bos M. Jadi kebiasaan orang manggil bos M gitu. Jadi ya channel kita bos M. Jadi oke guys, dukung terus channel kami. Bos M Journey, jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys.